Malam Pak Yosef Ya, Gang. shalom. Selamat malam semuanya yang ada di sini. Terima kasih tadi Pak pada lagunya Pak Syang itu kalau dinyanyikannya di Israel pasti langsung berlinang air mata tuh. Dalam gitu. Terima kasih untuk Pak Pendeta untuk doanya dan juga saya suka tadi pada saat Pak Pendeta menyatakan bahwa kita di sini bukan untuk mengajari tapi untuk saling belajar. Dan malam ini sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, saya juga nggak sedang mau mengajari, tetapi saya sedang mencoba mencari jalan keluar apa sih yang konkret agar kita betul-betul dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 tentang mewujudkan perdamaian di Israel. Saya juga harus share screen. Boleh saya izin ya Pak Zang? Silakan Ibu Koni. Dan saya akan matikan video saya kalau nggak berat nih kayaknya sebentar ya. Jadi kan nanti lihatnya slide ini kan bentar. Oke. Jadi saya mau cerita bahwa mungkin gini, kalau untuk memahami Israel, sekali lagi ini saya mohon dikoreksi ya, saya bukan ahli ahli sejarah, tapi saya mencoba membawanya ke arah sejarah, karena kalau enggak ini kayaknya susah kita paham gitu. Pertama, kenapa kita bicara sejarah tentang Yerusalem? Karena menurut saya langkah konkret diplomatik di dalam perdamaian Israel-Palestina ini harus betul-betul kita lakukan. Kenapa? Karena ini perintah undang-undang, gitu kan. Dan saya betul-betul ingin kalau memang ini perintah undang-undang, ya sudah kita buat konkret aja. Nah, saya sudah bilang di tempat di pertemuan lalu, nggak akan mungkin memahami masalah ini kalau nggak tahu tentang sejarahnya. Tidak membuka hubungan diplomatik gitu. Tapi oke lah, kita mulai aja dari membuka sejarah. Yerusalem ini kan kota yang sebenarnya juga sudah dari mana? Sudah sangat lama dan mungkin kalau kita melihat di abad tahun 1330-an ya, itu udah jelas-jelas kok. Sebenarnya kota ini tuh mengandung kata-kata perdamaian, kota-kota yang terdiri dari etimologisasinya tuh dia adalah kota yang untuk sebuah kota untuk hunian damai, di mana misalnya bentuk Yerusalem pertama kali muncul dalam Alkitab. Jadi ini yang saya mau bilang juga kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, semua se-Indonesia dan dimanapun Anda berada. Saya kok merasa ya kalau untuk memahami sejarah Israel, kita memang harus rajin baca kitab gitu, dan itu kebetulan adalah Bible. Kenapa? Karena saya melihat yang bisa merinci betul tentang sejarahnya semua ini adalah dari situ gitu. Dan sekali lagi di dalam pertama kali muncul di Yosua misalnya, itu sudah dikatakan bahwa nama Ibrani untuk Yerusalem adalah Yerusalem, yang berarti warisan perdamaian. Makanya sedih sekali kalau kita kemudian tidak melihat atau hari ini Yerusalem itu damai gitu. Nah, katanya ada 70 nama loh untuk Yerusalem itu. Demikian juga ada nama-nama misalnya yang saling bertuburkan antara rumah Tuhan, rumah suci, kue Yahudi, Kubah, apakah Kubah itu Kubah As-Sakrah, terus antara kue Tuhan, kemudian Templum Domini, Al-Aqsa yang juga sering disebut kue Sulaiman, The Holy of Holies atau Bukit Kuil atau Kodes HaKodesim gitu kan. Kemudian The Noble Sanctuary, semua. Jadi di sana tuh memang akan ada banyak nama, mungkin satu jalan bisa 3 nama, atau satu tempat bisa 3 nama atau 2 nama, karena memang sejarahnya sangat panjang. Misalnya saja di Sultan, itu kan juga gereja makam suci gitu, atau Menara Daud sering juga kita tahunya sebagai Benteng Harod. Nah, saya nggak ketemu 70 nama itu, tapi itu saya cuma ambil dari buku yang saya sedang baca tentang Yerusalem. Nah, ini saya cuma mau cerita ya. Bagaimana kita mau ngerti tentang Yerusalem kalau kita tuh nggak baca Bible? Dan saya mungkin bukan karena saya tidak beragama Kristen, tetapi saya tuh mencoba mengerti dan memahami sejarah ini dari Bible. Karena kita refer ke Bible, itu kita bisa lihat sampai Yesus disalibkan. Jadi saya berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa memahami sejarah Israel dan juga Yerusalem tanpa kita berkemauan atau mau membuka halaman-halaman Torah atau Bible. Nah, ini yang mau saya singgung. Kenapa saya mesti bicara panjang lebar tentang Yerusalem dengan sejarah yang panjang? Sekali lagi saya nggak bersifat menggurui, tapi saya mengajak saudara-saudara saya, mungkin kaum muslimin yang kurang paham tentang latar belakang Israel dan sejarahnya. Kita harus lihat ke sana, dan untuk melihat ke sana memang kita mesti baca Bible, nggak bisa enggak. Karena catatan paling panjang atau paling rigid tentang ini ada di Bible. Mungkin selain Bible kita bisa belajar dari sejarah Cina, karena hampir sama nih usia apa yang diceritakan dari Bible itu di Cina pun sedang terjadi
beberapa kekaisaran dan dinasti. Cuman masalahnya kan nggak bisa dikaitkan begitu aja gitu. Saya nggak tahu apakah karena satu kita tidak mau atau tidak berkemampuan, bisa beda nih ya, antara tidak mau atau tidak mampu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah kedua tidak mau atau tidak mampu secara lebih konkret mendesak Inggris kah, mendesak Prancis kah gitu kan, untuk duduk bersama mencari isu apa dan jalan keluar apa, karena bagaimanapun kan tentang Pico and Sykes itu juga berpengaruh pada kemudian perkembangan Israel ke hari ini. Kemudian apakah kita tidak mau dan tidak berkemampuan belajar dari Italia dan Vatikan gitu. Ini kan juga padahal menarik, kalau saya belum ketemu kota lain ya, tapi saya contohkan saja Vatikan karena masukan dari guru besar IAIN itu. Dan saya rasa ini harusnya kita berani membuka diri, mencoba gitu. Yang keempat, saya nggak tahu apakah kita memang sengaja memelihara masalah ini untuk dalam tanda kutip jika perlu digunakan secara politis. Nah, ini di antara empat ini saya nggak tahu yang mana gitu. Tapi kita harus cari tahu, dan sekali lagi, kalau saya sih lebih cenderung percaya bahwa kita tuh sebenarnya mampu. Masalah kita mau atau enggak. Nah, kalau kita mampu berarti kita ngomong yang tiga aja ya. Bagaimana kita harus mencoba membuka hubungan diplomatik, apakah dengan kamar dagang dulu atau apapun itu. Kemudian duduklah dengan Perancis, duduklah dengan Inggris, gitu kan, duduklah dengan Italia dan belajarlah dari Vatikan, misalnya, gitu kan. Yang saya cuma merekomendasikan sekali lagi, mungkin ini yang menarik ya. Ketika Jared itu melibatkan negara-negara Arab, kemudian dia mendorong negara Islam lah untuk kemudian melakukan Abraham Accord. Saya rasa akan menjadi lompatan menarik kalau kita atau Kemlu melibatkan para pendeta, mungkin para kardinal, ya kan, atau siapapun mungkin yang bisa mewujudkan. Saya sekarang sebutnya Jerusalem Accord aja lah, saya belum tahu namanya apa. Tapi dengan mengawali pembicaraan multilateral dengan negara-negara modern yang memiliki sejarah atas Israel hari ini, misalnya tadi Inggris, Prancis, Italia dan Vatikan. Saya rasa ini harus kita kumandangkan, barangkali saja gitu kan. Kalau kita tidak bisa langsung membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau resistensi itu kita nggak bisa tahan gitu kan. Pembelajaran atau edukasi itu mesti kita mulai dari sini. Bagaimana kita kemudian secara aktif menjalankan tadi perintah undang-undang, jadi lebih konkret. Karena begini yang menarik buat saya tuh kesimpulan dari Komisi 1 selama ini kita tuh hanya menghimbau, meminta, mendorong lahirnya Palestina merdeka, meminta, mendorong, menghimbau. Kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Apa langkah konkretnya? Makanya saya sekali lagi mungkin adalah sebuah rekomendasi yang menarik kalau ini cuma ide saya aja gitu. Kemlu mungkin udah waktunya melibatkan juga para pendeta, para kardinal atau tokoh-tokoh Kristen untuk kemudian tadi mendekati beberapa negara ini dan mencari solusi atas permasalahan di Yerusalem khususnya karena itu menjadi kota perebutan. Saya rasa itu aja kalau yang saya mau share malam ini. Sekali lagi saya nggak coba mengajari, saya mencoba membuka wawasan kita. Dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf ya. Jangan jadi marahin kayak Ahok. Orang Kristen ngomong Islam, nanti saya orang Islam ngomong Kristen jadi salah lagi gue. Luar biasa Ibu Koni. Sebentar, ini sebaiknya ini ada Ibu Monik gabung sama kita nih. Ibu Monik silakan. Mungkin ada mau menanggapi terlebih dahulu. Saya punya pertanyaan, tapi mendingan Ibu Monik dulu. Iyalah, biar aja Pak Jenderal. Silakan Ibu Monik. Halo, Shalom. Selamat malam Bu Koni. Saya mau dengerin pertanyaan. Shalom. Saya mau dengerin pertanyaan dulu aja ya. Jangan dong Bu Monik, aku pengen dengerin Bu Monik. Pak Paul, dengar pertanyaan aja dulu. Pak Paul. Oh, gitu. Iya. Sebentar. Ini ya. Saya setuju dengan usulan Bu Koni ya tentang Yerusalem Accord itu. Usulan yang sangat positif. Karena memang harus ada langkah konkret ya buat kita Indonesia ini berperan. Jangan hanya selalu kami menuntut gitu, kami ingin Palestina merdeka, tapi tidak ada langkah konkretnya. Itu satu. Tetapi yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah kita harus posisinya jelas dulu nih. Kedubes Palestina di Indonesia itu legal apa enggak sih? Gitu.
Kalau ternyata kita bilang koar-koar Palestina belum merdeka, tapi ada kedubes, nah itu posisinya sebagai apa? Itu sih pertanyaan saya, Pak Paul. Sebetulnya itu yang mau saya tanyakan juga, yaitu apakah Palestina ini sudah diakui sebagai negara oleh PBB atau belum? Sebab kalau dari ceritanya kan tahun 1988 mereka mendeklarasikan negaranya Palestina oleh Pak Yasser Arafat. Kemudian tahun 2012 ternyata itu sudah menjadi ada bendera Palestina di PBB dan dijadikan anggota tidak penuh. 2012 diterima sebagai negara yang berdaulat oleh PBB, Pak. 2012. 2012 ya? Ya, 2015 baru benderanya berkibar. 2015-nya benderanya berkibar. Nah, ini kemudian sampai hari ini jargon atau propaganda yang dilemparkan pemerintah adalah ingin agar Palestina merdeka. Nah, ini cukup membingungkan saya sebetulnya. Kemarin Ibu Monik sudah kasih cerita pendapat Ibu Monik. Nah, sekarang yang kita ingin tahu ini pendapatnya Ibu Koni sendiri, karena Ibu Koni kan pernah tinggal di sana, di Israel. Satu, dan kedua, Ibu Monik sangat dekat dengan para pengambil keputusan ini. Jadi mungkin Ibu Koni bisa memberikan perspektif Ibu Koni sendiri tentang apakah Palestina ini sudah merdeka dan berdaulat atau memang negara masih antah berantah. Nah, yang berupa organisasi PLO dan ini ya Hamas Fatah itu tadi. Nah, itu mungkin pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apabila Yerusalem itu menjadi kota internasional, kita memang pernah sedikit bicara masalah ini, itu cukup menarik dan saya setuju ya, karena Yerusalem ini sejarah seluruh dunia itu memang ada kuncinya ada di Yerusalem. Namun apakah nantinya tidak akan menjadi konflik yang baru, apalagi kalau sudah melibatkan agama. Kalau Vatikan ini kan hanya Katolik saja. Nah, Yerusalem ini ada 3 agama nih, yang sama-sama mengaku berasal dari sana. Nah, kalau dari pihak Kristen sendiri, mayoritas mereka menganut replacement theology. Artinya mereka sudah nggak urusan lagi sebetulnya dengan Yerusalem. Kalau dari Kristen mainstream ya, hanya beberapa orang Kristen dari beberapa aliran seperti Mesianik dan beberapa gereja karismatik mungkin seperti saya termasuk ya yang mendukung atau menyatakan sebuah dukungan terhadap Israel, dan tentu saja yang ada di Zoom ini kebanyakan sangat cinta Israel. Nah, nanti konflik ini menjadi cikal bakal perang agama di dunia. Itu dalam pemikiran saya. Tapi mungkin Ibu Koni berpikir yang berbeda. Mungkin 2 itu dulu saja, Ibu Koni. Jadi nggak ada yang paparan, ini cuma aku. Oke deh. Gimana ya? Kalau saya tuh, pokoknya pertama saya melihat justru kalau kita nggak mengambil langkah konkret dan hanya sekedar menghimbau tadi tuh akan terus ini bergulir gitu. Yang saya khawatir makin lama akan terus digunakan tadi, tanda kutip ya, apakah untuk motif politik tertentu, atau untuk gerakan tertentu, atau memecah sebuah konsentrasi tertentu gitu kan. Karena itu bisa saja dilakukan kan. Nah, kalau ditanya sekarang tentang apa status Palestina, harusnya memang Pak Zhang tadi mengundang ini, either dia Komisi 1 atau dari Kemlu. Ini menarik loh Pak Zhang, maksud saya akan coba bicara sama Kemlu, mungkin dari bagian wilayah Eropa, mungkin bisa hadir ya, karena kejelasan tentang Palestina yang dipertanyakan oleh Bu Monik dan dipertanyakan Pak Zhang juga rasa-rasanya kita semua bertanya kok. Saya sendiri belum tahu jawabannya, terus terang aja. Jadi bagaimana kita melihat status itu dan bagaimana kita memperlakukannya, tapi kalau kita lihat dari PBB sudah diakui, harusnya dia berdaulat, sudah gitu kan harusnya. Jadi pertanyaan tentang bagaimana memerdekakan Palestina itu merdeka di mananya kan, begitu pertanyaan Pak Zhang kan? Yeah. Nah, itulah yang kita juga sebenarnya bertanya, sama, kita kebingungan sebenarnya sama. Dan kenapa kebingungan kita yang sama inilah kita kemudian bergabung di sini dan mencoba mungkin kita cari sudut yang mungkin berbeda tapi kemudian bisa disampaikan
Sehingga saya akan coba sekali lagi, karena saya bukan orang Kemlu, saya nggak bisa mewakili tentang pandangan itu ya. Ini resmi harus dari Kemlu. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia sebenarnya melihat masalah itu? Itu juga sekali lagi sangat menarik. Bagaimana negara sudah jelas berdaulat, diakui PBB, tapi dianggap hingga hari ini oleh kita Palestina belum merdeka, kan itu kan? Nah, kedua terkait tadi yang disampaikan Pak Zhang tentang posisi Vatikan. Betul sih Pak Zhang, Vatikan memang hanya agama Katolik, ya kan? Tapi kalau nggak salah, sekali lagi jangan salahin saya nggak terlalu paham ya. Tapi sejauh saya Katolik pun juga kan ada terbagi beberapa Katolik gitu kan. Nah, mungkin memang bedanya bagaimanapun masih satu rumpun. Tapi yang kedua menarik dari Katolik dari Vatikan, sekali lagi saya cuma melihat bagaimana saat itu menyelesaikan kekuasaan Paus yang sampai panjang kekuasaannya, kemudian menjadi kecil juga wilayahnya, itu kan juga nggak hal yang mudah. Sekali lagi saya belum menemukan kota lain ya atau sejarah lain yang memiliki cerita seperti ini. Kalau pertanyaan Pak Paul tentang jika Yerusalem kemudian dibagi menjadi beberapa agama, kok saya tuh berpikir positifnya gini Pak Zhang, di makam Daud ya kan, itu kita semua bisa datang ke situ bersama-sama beramai-ramai dan nggak ada apa-apa tuh gitu kan, nggak ada keriuhan gitu. Jadi kita dengan tertib mengikuti aja ritual sembahyang di makam Daud dengan beragam kotak-kotakan wilayahnya itu. Sekali lagi ini kan kita belum mencoba karena saya merasa kita sekali lagi sudah sangat kehilangan waktu. Bagaimana mungkin perintah undang-undang dari tahun 1945 di tahun ini kita masih nggak tahu mau ngapain. So this is actually my wild idea aja. Apakah kita harus tadi bicara dengan Prancis, bicara dengan Inggris, bicara dengan Italia, mungkin dari situ kita mendapatkan sesuatu. Saya berharap dalam pencarian ke depan ada contoh kota atau contoh beberapa tempat yang mungkin mengalami hal seperti itu. Mungkin nggak selalu harus agama, nggak harus agama juga. Ada beberapa tempat yang bisa dari aliran, kan bisa juga Pak Zhang. Sekali lagi ini kan waktunya kita nggak punya banyak waktu dan memang ini bukan keahlian saya sekali lagi, tapi saya sedang mencoba mencari jalan keluar karena saya bilang iya juga ya. Kalau kewajiban undang-undang, kok lama banget kita nggak bikin step yang seksi gitu. Tapi sekali lagi saya di sini bukan mengajari, saya malah berharap semua yang mengangkat tangan di sini bisa memberikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri sehingga Kementerian Luar Negeri mungkin terbuka wawasannya, kemudian juga mau mencoba. Saya rasa posisi saya di malam ini begitu Pak Zhang, bukan mengajari, bukan memberitahu, tapi kira-kira kita diskusikan apa sih masukan dari kita semua, apalagi di pengikutnya Pak Zhang ini kayaknya fansnya banyak banget ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa kemudian mencari solusi-solusi lain. Ini kan cuma pancingan aja gitu. Iya. Justru itu kita butuh trigger ya. Kita butuh trigger karena selama ini kan semua Indonesia maunya satu suara doang nih bela Palestina. Video saya 2 di take down. Gara-gara tentang Israel ya, videonya Ibu Monik sama videonya Pak Ramsi. Satu dari orang Israel, satunya Ibu Monik. Ya, terus dua-duanya di take down oleh YouTube nampaknya atas perintah dari Menkominfo. Karena saya yakin tidak melanggar, jadi waktu kita kemarin live itu, waktu tempo hari kita live itu juga di take down juga kan. Begitu saya pindah pakai channel Eropa, nggak di take down. Tapi YouTube-nya 3 di take down jadinya. Semua cerita tentang Israel semua. Nah ini yang menurut saya menarik ya. Jadi di masyarakat kita tuh kalau mendengar Israel tuh kayaknya udah negatif aja. Dan saya rasa kita nggak bisa nyerah gitu loh Pak Zhang. Karena kalau kita nggak mencoba menerangkan ya akan terus itu yang tertanam. Makanya tadi saya kan, sekali lagi ini bukan kajian saya, bukan sejarah loh. Tapi saya mencoba memperlihatkan, membagi bahwa nggak mudah loh bicara Israel. Dan kenapa saya tadi menceritakan tentang sejarah panjangnya supaya perasaan atau anggapan bersalah seolah-olah Al-Aqsa harus dikuasai gitu. Itu jangan ada di pikiran kita dulu gitu loh. Ya kan? Karena sekali lagi sejarahnya sudah terlalu panjang. Ada beberapa pengetahuan yang merasa bahwa sebagai kota suci ketiga, maka seolah-olah Al-Aqsa itu tanda kutip betul-betul bagian harus dikuasai. Nah, ada bagus kan kemarin saya sampaikan bahwa ada Ustadz yang menyatakan enggak dong, kalau memang Al-Aqsa itu harus diambil, kenapa Nabi Muhammad nggak ambil Al-Aqsa misalnya. Nah, tapi sekali lagi hal-hal seperti itu sekali lagi kita harus memberi kemampuan atau kesabaran mengedukasi, nggak boleh pakai marah juga Pak Zhang. Dan Pak Zhang juga mungkin ada bandel sih, pakai judulnya suka mengerikan.
Ingat nggak yang kemarin? Jadi judulnya nggak jangan terlalu mengerikan mungkin. Tapi sekali lagi saya tuh melihat satu ya, mungkin pasal nggak sadar ya bahwa di dalam Komisi 1 kemarin dibahas sebenarnya ada hal yang menarik loh. Dalam era kita membahas Israel dalam periode Indonesia dari dulu sampai sekarang termasuk era Gus Dur, di tahun ini loh tingkatan orang untuk bicara tentang Israel secara terbuka lalu mencoba mendukung Israel atau untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia tuh tinggi sekali. Nah artinya kan Pak Zang, we have to try gitu. Apapun perkembangannya yang penting kita tuh tugasnya hanya mengedukasi dan share sesuatu agar kita tuh nggak berantem gara-gara ribut negara orang. Kan aneh nih, negara orang yang perang udah damai kita malah masih berantem. Itu aja yang tadi saya harapkan. Kalau kita semakin terbuka membahasnya, kemudian wawasan kita juga dibuka, kita sabar menghadapi yang tidak mengerti, pakai doa juga lah Pak Zang, pasti bisa kok. Tapi dari kamu, saya akan coba ya Pak Zang, sekali lagi nih, saya akan coba bicara dengan Dirjen Amerop. Saya rasa Dirjen Amerop juga mungkin udah waktunya bicara kalau memang kita mau membahas ini dari pendekatan berbeda tadi. Demikian Pak Zang. Itu tadi. Betul ya, jadi saya setuju. Jangan mereka udah damai, kita masih berantem di sini. Karena dari salah satu video yang di take down oleh Menkominfo, Pak Ramzi itu cerita, ini habis sekarang ini nih ya, lihat nih, kita sekarang perang. Minggu depan kita udah duduk di Starbucks rame-rame. Berdua, orang Palestina dengan orang Yahudinya. Dia bilang begitu. Nah, ini kan lucu kan.